Jago trik, jagonya trik unik dan menarik. Kita akan masuk, ini adalah video kita yang ke-40 bersama Jago Trik dalam rangka persiapan menghadapi tes P3K ya. Kita sudah pernah mengadakan tryout-nya dan ini adalah pembahasan untuk soal nomor 61 sampai dengan soal nomor 80. Langsung kita masuk ke soal ke-61. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka, rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta C6 yang tepat adalah, yang ditanyakan C6-nya atau mencipta. A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suci untuk produk karya seni rupa. Atau E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Ini adalah tingkatan kognitif yang paling tinggi, yaitu C6 atau mencipta. Sebagai informasi saja di sini, tingkatan kognitif dengan kata kerja operasionalnya. Yang pertama adalah mengingat. C2-nya adalah memahami. C3-nya adalah menerapkan. C4-nya menganalisis. C5 adalah mengevaluasi. Dan yang keenam adalah mencipta. C6-nya adalah mencipta. Sebagai contoh, yang pertama mengingat, ini contoh kata kerjanya adalah kan hanya mengingat, paling dasar, menyebutkan, di sini menghafalkan, mengetahui, dan seterusnya. Kemudian untuk memahami, di sini bisa termasuk kata kerja operasionalnya adalah membedakan, menerangkan, mengelompokkan, dan lain-lain. C3 menerapkan, di sini bisa melaksanakan, kemudian membedakan, menggunakan. C4 yaitu menganalisis, bisa di sini memilih, menyeleksi, mendiagnosis ya. C5 adalah mengevaluasi, bisa membuktikan, memvalidasi, mengkritik, mengukur, menguji. Sedangkan C6 yang ditanyakan dalam soal yaitu mencipta, kata kerja operasionalnya di sini karena mencipta di sini adalah membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, dan menyusun. Kata-kata membuat saya beli blok merah itu sesuai dengan soal, yaitu mencipta berarti produknya adalah membuat produk karya seni rupa. Pilihan jawaban yang E. 62. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A, B, C, D, atau E. Sebagai informasi, bahwasanya dalam menyusun tujuan pembelajaran ada kaidah A, B, C, D. A di sini adalah audience atau harus ada nama peserta didik atau siswa. Kemudian B adalah behavior, perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar. Condition di sini adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat yang digunakan, peralatan yang digunakan itu condition. Misalnya dengan menggunakan metode ini, dengan menggunakan bermain peran itu ya. D adalah degree. Degree di sini adalah tingkat keberhasilan. Artinya bisa contohnya dalam tujuan pembelajaran adalah dengan percaya diri, dengan atau tanpa melihat buku, itu termasuk degree ya. Kita cek di sini di masing-masing pilihan jawaban. Yang benar ini adalah yang B. Mengapa? Di sini setelah melaksanakan proses pembelajaran, ini adalah conditionnya, dan menggali informasi melalui diskusi, ini adalah condition. Siswa, ini adalah audience. Dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, ya, itu adalah behaviornya. Secara benar itu degree-nya. Jadi lengkap ini yang B, ya. Yang lain ada yang kurang. Contoh yang lain coba lihat yang A di situ setelah melaksanakan proses pembelajaran sudah betul. Kemudian siswa audience dapat menjelaskan adalah behavior, tidak ada degree-nya secara benar dengan teliti, nggak ada yang A. Yang lain juga sama. 63. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa
dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan jenisnya adalah A. Fakta, prosedur, keterampilan, konsep, atau prinsip. Lihat di sini, guru merumuskan tujuan pembelajaran yaitu agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, bisa mengelompokkan, bisa membedakan, termasuk jenis apa. Oke, informasi saja di sini adalah yang pertama adalah tentang fakta, kemudian konsep, ada prosedur, kemudian prinsip, keterampilan, kemudian afektif, kemudian aspek motorik. Informasi di sini yaitu kita bahas tentang fakta. Fakta di sini adalah apabila siswa itu diminta untuk menyebutkan, karena fakta berarti nama, kapan, atau di mana tentang sebuah peristiwa. Itu fakta. Sedangkan untuk konsep di sini adalah siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, bisa juga mengklasifikasikan. Jadi jelas di sini karena mengelompokkan dan membedakan ini termasuk kategori konsep. Pilihan jawaban yang D. Berikutnya di pembahasan tryout soal nomor 64, perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat adalah kooperatif, inquiry, problem solving, discovery, atau kontekstual. Lihat di sini kata-katanya adalah adanya penekanan terhadap proses keterlibatan siswa secara penuh yang untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Ada dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Informasi discovery di sini adalah model pembelajaran yang melibatkan anak untuk aktif dalam pembelajaran, yaitu mencari dan menyelidiki suatu masalah sehingga mereka dapat menyimpulkan konsep dari pembelajarannya. Sedangkan untuk kontekstual atau contextual teaching learning di sini adalah membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang cocok dengan soal 64 ini adalah pembelajaran kontekstual atau CTL, contextual teaching learning. Masuk di soal berikutnya nomor 65. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep prinsip hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. APE, C. Flipchart, D. Foto, atau E. Gambar. Untuk menyederhanakan sebuah konsep, sebuah prinsip ya, agar mudah ya. Konsep yang kompleks ini harus disederhanakan menggunakan media apa? Gitu aja konsep pertanyaannya. Ada beberapa macam dari media, termasuk foto, kemudian sketsa, diagram, ada juga bagan, grafik, dan API, alat permainan edukatif ya. Kita fokus di bagan. Bagan ini adalah fungsinya adalah menyajikan ide atau konsep yang sulit, yang kompleks, yang sulit disampaikan secara tertulis atau secara yang lain. Artinya di sini bisa dimengerti, kemudian bisa menjadi sederhana, tidak rumit, dan tidak berbelit-belit. Contohnya tentang sebuah bagan organisasi, kemudian bagan siklus air ya, itu termasuk juga. Jadi kalau kita lihat soalnya, ini adalah menyederhanakan konsep prinsip hukum yang kompleks, berarti ini jawabannya adalah yang A, bagan ya. Lanjut 66. Seorang guru merancang evaluasi, evaluasi asesmen ya, dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar. Itu kata kuncinya. Evaluasi yang digunakan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar, termasuk jenis evaluasi apa yang digunakan gitu. Afirmatif, B sumatif, C selektif, D diagnostik atau E penempatan. Menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Ada banyak jenis evaluasi berdasarkan tujuannya, termasuk diagnostik, selektif,
penempatan, kemudian formatif, dan yang terakhir adalah sumatif. Kita lihat di sini dari diagnostik, namanya saja diagnostik, mendiagnosa, artinya untuk mencari, menelaah kelemahan-kelemahan beserta faktor-faktor yang menyebabkannya. Yang kedua adalah selektif, menyeleksi, ya, memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan program atau kriteria programnya. Kemudian evaluasi penempatan, ya, untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Yang formatif di sini adalah memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Sementara yang sumatif di sini adalah yang menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Jadi jawabannya adalah evaluasi sumatif. Pilihan jawaban yang B. Lanjut di soal berikutnya nomor 67. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A, B, C, D, atau E. Langkah yang dilakukan oleh seorang guru dalam memilih. Oke, kita berikan informasi di sini. Langkah dalam memilih materi pelajaran, yaitu mengidentifikasi KI, KD, dan indikator, mengidentifikasi jenis materi pelajarannya, memilih materi pelajaran yang relevan dengan KD dan indikator, kemudian memilih sumber belajar. Sementara untuk yang lain, menganalisis potensi siswa, menyesuaikan tingkat perkembangan fisik, melihat kebermanfaatan, relevansi, itu bukan termasuk langkah-langkah memilih materi, tetapi termasuk dalam prinsip dalam memilih materi. Jadi jelas di sini jawabannya adalah pilihan jawaban yang A, yaitu mengidentifikasi aspek yang terdapat dalam kompetensi inti atau KI, KD, dan indikator. 68. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 tentang RPP yang mencakup sekurang-kurangnya. RPP di sini mencakup sekurang-kurangnya A, B, C, D, atau E. Oke, RPP mencakup apa? Oke, kita bahas tentang Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Di sini adalah RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Dalam Permendikbud tersebut, secara jelas komponen minimal RPP harus terdiri atas dari 1, 2, 3, ada identitas, kemudian selanjutnya sampai yang terakhir adalah ada menyusun kisi-kisi penilaian. Ini adalah 13 komponen yang ada dalam RPP. Kalau kita kembalikan di sini di soalnya, jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang E, seperti itu. Lanjut 69. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru tahun 2019, siswa di kelas tersebut diketahui bahwasanya 70% memiliki preferensi belajar kinestetik. Oke, ada audiens, ada visual, ada di sini adalah kinestetik. Sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah kooperatif, project-based learning, contextual, inquiry, atau discovery. Kata kunci di sini adalah gaya belajar anak tersebut 70%-nya adalah kinestetik. Kinestetik lebih cocok ke arah project based learning atau PJBL. Di sini merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek, yaitu siswa menyelidiki masalah dunia nyata. Kalau kita kembalikan soal, berarti jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Lanjut berikut di soal nomor 70. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan naturalis, kinestetis, visual spasial, verbal linguistik, atau logis matematis. Dilarang menginjak rumput, kemudian mencoret-coret meja, dilarang seperti itu. Itu merupakan kecerdasan
naturalis. Misalnya ada 3 tahapan, yaitu kita ajak ke alam terbuka, melihat keluar jendela, atau ekostudi. Di sini misalnya yaitu mengintegrasikan kepedulian siswa pada kelangsungan bumi untuk semua mapel. Contohnya tidak boleh menginjak rumput, tidak membuang sampah sembarangan. Itu merupakan kecerdasan naturalis. Kalau kita kembalikan ke soal tadi adalah dilarang menginjak rumput, berarti jelas A, kecerdasan naturalis. Seperti itu. Jago trik, jagonya trik unik dan menarik. Lanjut berikut di soal nomor 71. Disediakan kantong plastik, benang, dan telur mentah. Rancanglah sebuah parasut sederhana menggunakan bahan yang disediakan untuk menurunkan atau menjatuhkan telur mentah dari ketinggian tertentu agar tidak pecah. Rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap siswa bahwa siswa kreatif melakukan percobaan sesuai soal adalah A, B, C, D, atau E. Oke, manakah yang menunjukkan bahwasanya memberikan penilaian terhadap siswa bahwa siswa itu kreatif dalam melakukan percobaan? Rubrik penilaian di sini yaitu tentang percobaan. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur. Berarti mereka mencoba. Kira-kira telur sekian, massa yang bersama, kita coba pakai kerikil atau bahan yang lain. Fungsinya adalah untuk mencoba, karena percobaan di sini merupakan adanya unsur kreatif terhadap siswa tersebut, yaitu melalui uji coba parasut pada kerikil atau bahan lain yang massanya mendekati massa telur mentah. Kalau pecah, ya antisipasi saja. Jadi jawabannya adalah pilihan yang C. 72. Lingkungan alam dan lingkungan sosial sekitar merupakan sumber belajar IPS yang sangat penting karena memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Rancangan pembelajaran IPS yang menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar untuk memahami benda-benda dan fenomena di sekitarnya dapat dilakukan dengan metode pembelajaran inquiry. Dalam metode tersebut, guru memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai A, fasilitator yang mengarahkan bla bla bla, B, manajer, C, administrator, D, motivator, atau E, sumber informasi. Yang penting di sini, oke, saya jelaskan, tugas utama guru tentu adalah merancang belajar secara konstruktif, artinya agar siswa itu belajar secara mandiri untuk menyalurkan rasa ingin tahu siswa tersebut. Sehingga di sini di samping itu tugas guru yang penting mengarahkan, kemudian memotivasi agar siswa tidak putus asa, kemudian terus bersemangat dalam belajar. Artinya di sini yang paling tepat adalah guru harus sebagai fasilitatornya. Pilihan jawaban yang A, yang menunjukkan, yang mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh anak dalam lingkungan. Lanjut di berikut di soal nomor 73. Tujuan utama pembelajaran IPS adalah menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan masyarakat majemuk yang demokratis. Oleh karenanya, materi pembelajaran IPS seharusnya memberikan pengetahuan yang kontekstual, yaitu A, B, C, D, E. Oke. Ada beberapa poin penting di sini tentang pembelajaran IPS yang kontekstual. Artinya, pembelajaran tersebut harus menyajikan fakta, konsep, atau fenomena sosial yang benar-benar terjadi di dalam masyarakat. Kemudian yang penting lagi harus sesuai dengan kehidupan nyata anak. Artinya di sini diharapkan guru bisa memberikan pengetahuan yang praktis bagi siswa untuk dapat memahami dan mengatasi masalah sosial yang dihadapinya. Kalau kita kembalikan ke soal, berarti di sini adalah menyajikan pengetahuan fakta fenomena yang sesuai dengan materi, tujuan pembelajaran, serta sesuai dengan konteks sosial budayanya. Pilihan jawaban yang A. 74. Ibu Putu merancang pembelajaran matematika SD tentang nilai tempat dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, langkah kedua. Ada menulis bilangan belasan, misalnya 13. Kemudian meminta siswa untuk mengambil benda sebanyak 13. Meminta siswa membilang banyak benda tersebut. Apakah anak itu sudah benar tentang sebanyak 9. Kemudian langkah yang kelima,
secara bertahap di sini. Langkah yang ke-6, meminta siswa untuk membilang banyak benda yang diambilnya untuk mengetahui apakah benar benda tersebut sebanyak 13. Selanjutnya, ada beberapa langkah ini. Pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Putu di atas adalah pembelajaran dengan pendekatan rasionalisme, behavioristik, konstruktivisme, naturalistik, atau dualisme. Lihat di sini ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Ibu Putu dalam pembelajaran matematika mengenai nilai tempat ya. Dari langkah pembelajaran pada stem soal terbaca bahwa siswa harus membangun sendiri pengetahuannya. Guru memfasilitasi berupa pemberian alat bantu, kemudian membimbing siswa membangun pengetahuannya, kemudian membimbing siswa dalam membuat kesimpulan. Sehingga jelas ini adalah siswa membangun sendiri pengetahuannya, yaitu pembelajaran konstruktivisme. Pilihan jawaban yang C ya, konstruktivisme. 75. Dalam pembelajaran PPKN, guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip pengembangan RPP yang berbasis pada konteks, yang memiliki makna konteks ya. Berarti adanya konsistensi antara KD, indikator dan materi. B, pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. C, proses pembelajaran menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. D, KI merupakan acuan utama dalam pengembangan RPP. Atau E, adanya hubungan antara yang menjadi materi pembelajaran berbasis konteks. Di sini dalam pembelajaran PPKN, guru sebaiknya dalam menyusun RPP harus menggunakan prinsip salah satunya adalah berbasis konteks. Artinya, pembelajaran tersebut harus berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan yang kekinian. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Lanjut 76. Di sekolah dasar ada satu kelas yang terdiri dari 26 peserta didik yang kemampuan belajarnya beragam. 7 siswa tampak sangat menonjol bagus dalam memahami pelajaran. Sementara ada 6 siswa yang kemampuannya sangat kurang dalam memahami pelajaran, sedang sisanya biasa saja. 7 siswa yang menonjol bagus kadang justru bisa mengganggu temannya yang belum memahami pelajaran. Jika akan dilakukan penelitian untuk perbaikan pembelajaran, variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah A, model pembelajaran, B, pemahamannya, C, jumlah pesertanya, D, kesulitan belajarnya, atau E, kemampuan belajar. Lihat di sini, membuat PTK ya. Variabel yang terikat yang sesuai dengan kelas tersebut adalah tentang pemahaman. Artinya di sini melalui penelitian akan dapat diukur bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh guru dalam rangka meningkatkan pemahaman belajar siswa. Jadi jelas di soal nomor 76 jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 77. Pak Ranto akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada para siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting model pembelajaran kooperatif melalui pembentukan kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanaskan akan memuai. Metode yang sebaiknya digunakan Pak Ranto adalah lihat membuktikan bahwa itu kan A, demonstrasi, B, eksperimen, C, tanya jawab, D, diskusi, atau E, ceramah. Kalau kita lihat di sini dari soalnya saja sudah jelas, yaitu adanya pembuktian bahwasanya sebagian besar logam apabila dipanaskan akan memuai. Itu paling tepat disajikan dengan menggunakan metode eksperimen. Jadi jelas ini pasti jawabannya adalah yang B. 78 ya. Untuk mengajarkan siswa materi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha secara langsung dapat dilakukan oleh guru dengan cara A, membawa gambar peninggalan sejarah tersebut, B, melakukan studi lapangan, C, menggunakan media film dokumenter, D, membuat replika peninggalan sejarah, atau E, menonton film kolosal di bioskop. Lihat, untuk mengajarkan siswa tentang materi peninggalan sejarah. Proses pembelajaran langsung di sini yang paling tepat adalah menggunakan studi lapangan ya, ke situs-situs sejarah.
Bisa tentang prasasti, ke candi, istana, atau bahkan ke museum yang relevan. Kemudian sumber yang sifatnya tadi gambar, ada film dokumenter, membuat replika. Di sini tidak bisa digunakan untuk pembelajaran langsung. Karena clue-nya adalah pembelajaran secara langsung. Pilihan jawaban yang B lah yang paling tepat, gitu ya. Nomor 79. Pendidikan IPS SD memuat banyak nilai, antara lain nilai edukatif, nilai ketuhanan, filosofis, dan praktis. Untuk mengembangkan nilai praktis bagi peserta didik, maka pembelajaran IPS sebaiknya diarahkan dengan untuk B, C, D, E. Mengembangkan nilai praktis. Oke. Dalam proses peningkatan perilaku sosial melalui pembinaan nilai edukatif, tidak hanya terbatas pada kognitifnya saja, melainkan lebih mendalam, yaitu perilaku afektifnya, sikapnya. Jadi melalui pembelajaran IPS, perasaan, kesadaran, penghayatan di sini akan ditingkatkan sehingga akan memiliki kepekaan atau kejelian terhadap berbagai fenomena yang terjadi. Jadi pokok bahasan IPS bukan hanya sekedar tentang pengetahuan atau tentang konseptual teoritis saja, tapi juga menggali fakta, fenomena, dan masalah sehari-hari yang memiliki nilai praktis. Misalnya, mulai dari lingkungan keluarga, di pasar, di jalan, atau di tempat bermain. Dengan demikian, pembelajaran bisa memberikan nilai-nilai praktis yang memberikan keterampilan peserta didik untuk memecahkan masalah. Kalau kita kembalikan ke soal tadi, berarti di sini nilai praktis harus diarahkan, pembelajaran IPS tersebut harus diarahkan untuk mampu mengatasi masalah kehidupan di masyarakat secara tuntas dan bijaksana. Pilihan jawaban yang B. 80. Seorang guru SD kelas 4 dalam muatan pembelajaran PPKN memulai pembelajaran dengan menyampaikan beberapa penjelasan berdasarkan pokok materi pembelajaran. Lalu membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah selesai tugasnya, siswa melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Selesai presentasi, siswa diberikan hadiah sebagai reward atau penghargaan atas keberhasilannya. Guru tersebut menerapkan model pembelajaran kontekstual, direct, berbasis masalah, kooperatif, atau berbasis proyek. Oke, di sini ada tadi guru kelas 4 SD yang memulai pembelajaran tersebut sampai kepada melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Itu adalah merupakan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif dalam PPKN akan mengajarkan siswa mengenai keterampilan kewarganegaraannya. Jadi jelas di soal nomor 80 jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang D. Seperti itu. Oke, demikian pembahasan tryout untuk soal nomor 61 sampai dengan nomor 80. Tunggu kami di video 41 untuk membahas tentang 81 sampai dengan 100. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di klub di Jago Trik. Jagonya trik unik dan menarik.